Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali lewat media online ini. Sama-sama kita belajar bahasa Arab dengan cabang ilmu, salah satu cabang ilmunya itu ilmu nahwu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas bab tentang ma'rifatul alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang alamat i'rab marfu, itu rafa, di mana dia ada 4 tanda. Yang pertama adalah dhammah, dan dhammah ini merupakan tanda asli atau tanda asal dari i'rab marfu. Artinya hukum asal marfu itu adalah dhammah. Kemudian 3 tanda lainnya yaitu wawu, alif, dan nun, di mana ketiga tanda ini adalah tanda niyabah dari tanda dhammah. Sehingga kalau kita mengi'rab suatu isim ataupun kata yang memiliki tanda i'rab wawu, misalkan kita katakan wa alamat raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammah, karena dia tandanya niyabah. Mungkin saya izin share screen dulu ya untuk kita review pelajaran sebelumnya. Nah, kemarin alamat raf'i yaitu tanda rafa, bisa teman-teman lihat di layar. Yang pertama adalah ad-dhammah, dia adalah al-aslu yaitu tanda asal, di mana dhammah ini merupakan tanda rafa untuk 4 kata. Pertama adalah isim mufrad, dan yang kedua adalah jamak taksir. Isim mufrad dan jamak taksir ya munsharifan kana au ghairu munsharifin. Baik mufrad ataupun jamak taksirnya ini munsharif, bisa ditanwin ataupun dia ghairu munsharif. Nah, mufrad sama jamak taksir itu dia tandanya sama semua untuk marfu ataupun mansub ataupun majrurnya. Kemudian dhammah merupakan rafa untuk tanda marfu untuk jamak muannats salim wal mulhaqu bihi, dan juga isim yang dimulhaq atau diikutkan, disamakan tandanya dengan jamak muannats salim. Jadi yang namanya mulhaq itu dia bukan bagian dari jamak muannats salim, namun memiliki tanda yang sama dengan jamak muannats salim. Kemudian tanda kata 4 yang memiliki tanda marfu dhammah adalah fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun, yaitu nun taukid, nun inath, ataupun salah satu dhamir af'alul khamsah ataupun amtsalatul khamsah. Atau dengan kata lain, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un itu sama dengan fi'il mudhari sahihul akhir ataupun mu'talul akhir. Kemudian tanda rafa yang kedua adalah wawu, di mana ini merupakan tanda rafa untuk 2 kata. Pertama jamak mudzakkar salim wal mulhaq bihi. Jamak mudzakkar salim dan juga mulhaqnya. Dan yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua adalah al-asma as-sittah, yaitu kemarin asmaul khamsah ditambah 1 kata, yaitu abu, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin, dan tambah 1 lagi hanuka. Yaitu hanuka adalah suatu kiasan ataupun kata yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak layak disebutkan ataupun kurang sopan untuk disebutkan secara vulgar atau secara tegas gitu. Kemudian tanda rafa yang ketiga adalah al-alif, yaitu al-mutsanna wal mulhaqi bihi. Ini adalah tanda untuk isim mutsanna dan juga yang mulhaq kepada mutsanna. Dan yang terakhir adalah tanda rafa nun, yaitu untuk amtsalatul khamsah ataupun af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Nah, itu adalah tanda nun, maksudnya adalah thubutun nun. Nah, kemudian kita juga kemarin telah membahas alamatun nasbi, yaitu tanda mansub yang pertama, yaitu tanda mansub yang asli, yaitu adalah fathah. Di mana fathah ini
merupakan tanda mansub untuk 3 jenis kata, yaitu isim mufrad, jamak taksir, baik dia yang munsharif ataupun ghairu munsharif, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhir. Nah, kemarin sampai situ ya pelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tanda niyabah dari dari tanda fathah pada i'rab nasab. Nah, sekarang kita masuk kembali ke kitab bab niyabatul alifi anil fathati. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa niyabatul alifi anil fathati, tanda pengganti alif dari tanda fathah. Wa amal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'i sittat. Adapun alif maka dia takunu alamatan, maka dia menjadi alamat tanda untuk i'rab dan saja isim asma'us sittah. Jadi dia cuma satu saja untuk asma'us sittah. Nahwu contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Dia adalah untuk nafiyah, menafikan, tidak. Muhammad itu sekali-kali bukanlah aba ahadim mir rijalikum, ayah dari kalian, salah seorang dari kalian. Walakin Rasulullah. Tapi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Di mana syahidnya ini? Mana tanda alif untuk asmaul sittahnya di mana? Aba ahadin. Nah, Hasan, aba ahadin. Dia adalah asmaul sittah yang bertanda alif karena i'rabnya nasab. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dia mansub? Maf'ul bih dari fi'il makana. Maf'ul bih dari fi'il makana. Nah, Hasan, ada yang lain mau mengutarakan pendapat yang berbeda? Yang benar apa? Kurang tepat kalau dikatakan sebagai maf'ul bih dari kana, tapi yang lebih tepat apa? Khobar kana. Karena yang isim dan khobar. Maka Muhammad dia adalah isim kana, makanya dibaca marfu. Sedangkan aba ahadin dia adalah khobar kana, makanya dibaca mansub. Nah, jadi jelas ya, dia aba ahadin adalah khobar kana. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahfadzu akhana, dan kami akan menjaga saudara kami, yaitu Yusuf. Mana syahidnya di sini, Angga? Akhana. Nah, dia mansub dengan tanda alif sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Wa nahfadzu akhana. Nah, mumtaz. Maf'ul bih dari nahfadzu. Itu kami akan menjaga, siapa yang kami jaga, yaitu akhana, saudara kami. Maka dia adalah objek atau maf'ul bih dari nahfadz. Mumtaz. Kemudian wa ra'aitu hamaka wa hanaka. Saya melihat ipamu dan hanaka dan anumu. Nah, hana ini enggak cuma bisa sesuatu yang kotor ataupun jijik, misalkan kotoran juga bisa, ataupun hal-hal yang kotor ataupun kurang layak diucapkan secara tegas lainnya. Kemudian anka nadmani, di mana ini syahidnya? Mana asmaul sittah yang bertanda alif? Zamalin. Angkana zamalin asmaul sittah, za dengan tanda alif karena i'rabnya mansub. Kemudian kenapa dia mansub? Karena dia khobar kana. Nah, asanta, dia adalah khobar kana. Pertanyaan selanjutnya lagi, isim kananya mana? Oh, langsung khobarnya, terus isimnya mana? Maksud artinya dihapus ya. Istilahnya kurang pas. Bukan mahdhuf tapi mustatir, dhamir mustatir. Kalau mahdhuf kan dihapus dari peredaran, artinya tidak ada yang disembunyikan atau apa. Tapi dia dihapus, memang dihapus. Cuma kalau mustatir dia ada, cuma disembunyikan gitu. Jadi isim kananya adalah dhamir mustatir yang ada pada kana. Itu i'rab dhamir apa? Huwa.
Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tentang ada malin karena dia adalah orang yang punya harta. Maka isim kanannya domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa, di dalam kanannya itu. Kemudian zamalin adalah khobar dari kana i'rab mansub wa alamatun nasbi al alifu niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'is sittah, dengan tanda niyabah alif karena dia asma'us sittah. Ikhwah, selesai untuk tanda niyabah alif karena cuma satu. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah masih gampang ya. Teman-teman pasti sudah paham. Ana yakin. Baik, kemudian kita langsung saja masuk ke yang niyabah yang kedua, yaitu niyabatul kasrati anil fathah, tanda pengganti kasroh untuk fathah. Kemudian pasal yang kedua adalah adapun tanda kasroh fatakunu alamatan lin nasbi, maka dia menjadi tanda untuk mansub, i'rab nasab fi jam'il muannats salimi, untuk isim jamak muannas salim, wa ma humila alaihi, dan juga kata yang disamakan dengan tanda jamak muannas salim. Yes, jadi dia juga cuma untuk satu isim jamak muannas salim wal mulhaqu bihi. Jamak muannas salim dan juga mulhaqnya. Nahu, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqallahu as-samawati. Surat Al-Ankabut. Mana syahidnya ini al-akh? As-samawati. Syahidnya mana? As-samawati. Nah, as-samawati. Dia adalah jamak muannas salim yang i'rabnya mansub dengan tanda apa? Kasroh. Haknya kasroh. Kemudian kenapa dia mansub? Sebagai apa? Maf'ul bi dari khalaqallahu. Yang lebih tepat maf'ul bi dari khalaqonya saja, karena lafzul jalalah di sana sebagai fa'il. Ahsan, mumtaz. Dia as-samawati jamak muannas salim sebagai maf'ul bi dari khalaqo yang tanda nasbnya adalah kasroh, makanya dibaca kasroh akhirnya. Baik, wa in kun gampang ya. Khalaqallahu samawati, dan Allah menciptakan samawat, langit-langit. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna ulati hamlin. Mana syahidnya di sini? Ulati, na'am. Ulati adalah jamak muannas salim atau mulhaq? Mulhaq. Nah, asan dia mulhaq bi jam'il muannats salim. Nah, kenapa dia disebut mulhaq dengan jamak muannas salim? Karena dia adalah memiliki tanda seperti tanda jamak muannas salim. Namun dia tidak memenuhi syarat jamak muannas salim, yaitu ulati dia nggak punya bentuk mufrad. Jadi kan kalau jamak muannas salim mufrad ditambah alif ta, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Alif ta-nya bisa kita buang dan kita ketemu bentuk mufradnya. Tapi kalau mulhaq bi jam'il muannats salim, alif ta-nya itu apa istilahnya ya? Original, bawaan dari sananya. Jadi dia nggak punya lafaz mufradnya, nggak punya bentuk mufradnya, sehingga alif ta-nya tidak boleh kita buang. Itulah mulhaq bi jam'il muannats salim. Nah, dia di sini i'rabnya nasab dengan tanda kasrah. Kemudian mansubnya sebagai apa? Kenapa dia mansub? Yasir. Khobar kana. Khobar kana. Nam asan. Kemudian isim kanannya mana? Kisi-kisinya sama seperti apa? Domir hunnas tuh. Nam asan ta domir hunna, yaitu nun niswahnya di situ. Kunna. Jadi kan kana kalau kita tasrif lugawi gimana? Kana kanu, kana kun. Nah, jadi kunna sama dengan kana plus kunna, jadinya kunna. Maka domir isim kanannya dia adalah domir mustatir. Nah, ulati artinya apa? Ada yang tahu ulati? Ulati itu artinya sama seperti ulul asmi, ulul albab, yaitu orang yang memiliki atau sohib, pemilik gitu. Jadi wa in kunna ulati hamlin. Nah, dan jika mereka para perempuan itu ulati, para pemilik kehamilan, maksudnya adalah mereka wanita-wanita yang sedang hamil, maksudnya gitu, sedang mengandung. Jadi ulati sama dengan bentuk muannats dari ulu, yaitu sohib, pemilik. Nah, selesai pasal yang kedua, niyabatul kasrah anil fathah. Kita lanjut lagi, masih dalam bab niyabah,
pasal niyabah dari fathah. Kemudian niyabah selanjutnya adalah niyabatul ya'i anil fathati, yang membaca al-akh Yuda. Tafadhol. وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين في المثنى وما حمل عليه نحو ربنا وجعلنا مسلمين لك وإذ أرسلنا إليهم اثنين ربنا أمتنا اثنتين. Nah, Hasan. Tuntas. Kemudian pasal selanjutnya niyabatul ya'i anil fathati, tanda pengganti ya dari tanda asli fathah. Wa amal ya'u, adapun huruf ya fatakunu alamatan linnasbi, maka dia menjadi tanda untuk i'rab nasab fi mawdi'aini, pada dua tempat. Yang pertama adalah fil mutsanna wa ma humila alaihi, untuk isim mutsanna dan juga mulhaq dengan musanna. Contoh nahwu waja'alna muslimaini lak. Mana syahidnya di sini? Muslimaini. Nah, Hasan, muslimaini. Itu musanna atau mulhaq bil musanna? Enam musanna. Ya, musanna, Hasan. Benar, dia musanna. Nah, dia di sini adalah musanna yang i'rabnya mansub dengan tanda apa? Ya. Kemudian kenapa dia mansub di sana? Maf'ul bi. Maf'ul bi yang keberapa? Atau cuma dia maf'ul bi satu-satunya? Maf'ul bi kedua. Nah, maf'ul bi kedua. Mana maf'ul bi yang pertama? Dhamirna. Ya, dhamir muttasil. Nah, terus yang mana? Failnya dhamir mustatir anta. Dhamir mustatir anta. Nah, kalau dhamir mustatir anta, maka dia mustatirnya wujuban atau jawazan? Wujuban. Nah, Hasan. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Karena ija'al adalah fi'il amr. Wa ja'alna muslimaini lak. Dan ya Rabb kami, jadikanlah kami adalah dua orang yang berserah diri kepadamu. Nah, mumtaz. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz arsalna ilaihim itsnaini." Ingatlah tatkala kami mengutus dua orang kepada mereka. Mana syahidnya di sini? Itsnaini Hasan. Maka dia itsnaini isim musanna atau mulhaq kira-kira? Itsnaini mulhaq ya. Nah, Hasan, Masya Allah, mulhaq. Kenapa dia mulhaq? Kayaknya nggak ada mufradnya. Iya, betul. Jadi kalau kita buang ya nunnya, maka dia itnun kan jadinya, atau alif nunnya kita sebutnya itnun. Itnun ada nggak dalam bahasa Arab? Tidak ada. Maka dia bukan musanna tulen, tapi dia adalah mulhaq bil musanna. Berhubung tandanya sama seperti tanda i'rab musanna. Baik, mumtaz. Arsalna ilaihim itsnaini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana amattana tnataini. Mana syahidnya? Itnataini. Dia mansub sebagai apa di sana? Maf'ul bi. Maf'ul bi dari? Amatta. Amatta. Nah, kurang tepat. Haris. Ada yang mau menebak dia mansub sebagai apa? Ayo Pak, gak apa-apa, jangan malu-malu. Bukan ujian ini, salah gak apa-apa. Ada yang tahu itnata ini sebagai apa? Karena maf'ul binya sudah ada di sana, yaitu dhamir muttasil nahnu. Nah, di sana dhamir muttasil nah. Maka itnata ini sebagai apa? Ada yang menjawab di sini siapa? Hal kurang tepat. Karena dia tidak menjelaskan hay'ah ataupun keadaan dari sahibul hal. Dorob itu dorbata ini. Ada yang ingat itu sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Nah, Hasan, dia maf'ul mutlaq li adadihi. Atau naib dari maf'ul mutlaq li adadihi.
Ya, intinya dia adalah maf'ul mutlak. Untuk menjelaskan apa? Menjelaskan adat ataupun jumlah atau frekuensi dari fi'il. Fi'ilnya apa tadi? Amatana. Amata dari amata yumitu, yaitu mematikan. Ya Rabb kami, engkau telah mematikan kami 2 kali. Maka dia menjelaskan maf'ul mutlak li adadihi. Barakallahu fikum. Baik. Itu adalah isim yang pertama, yaitu musanna. Kemudian yang selanjutnya, kemudian isim kedua yang memiliki tanda nasab dengan tanda ya adalah jamak mudzakkar salim wa ma humila alaihi, dan juga mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Nahu contohnya adalah nunjil mu'minina, dan kami menyelamatkan al-mu'minin, orang-orang beriman. Nah, mana syahidnya di sini? Al-mu'minina. Al-mu'minina asan. Dia adalah jamak mudzakkar salim yang mansub dengan tanda ya. Kenapa dia mansub di sana? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari nunji. Nah, asan. Maf'ul bih dari nunji. Dia adalah maf'ul bih dari nunji. Kemudian wa wa'adna Musa 30 lailatan. Mana syahidnya di situ? Salasina. Nah, 30. Dia jamak mudzakkar salim atau mulhaq dengan jamak mudzakkar salim? Salasina ini jamak mudzakkar salim, Ustaz. Kenapa jamak mudzakkar salim? Karena ada mufradnya. Karena ada mufradnya, yaitu salatun. Kurang tepat. Jadi dia adalah mulhaq bi jam'il mudzakkari salim. Nanti akan disebutkan bahwasanya isruna, talatuna, arbauna sampai tisuna atau nukut bilangan angka puluhan itu jamak mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Sebetulnya ada alasannya, namun insyaallah nanti akan antum dapatkan di kitab-kitab yang di atas Mutamimah Ajrumiyah. Sementara percaya aja dulu talatina, arbauna dan seterusnya angka puluhan itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Baik, di sini talatina i'rabnya mansub dengan tanda ya. Kemudian dia mansub sebagai apa? Sebagai maf'ul bih kedua ya. Maf'ul bih kedua. Berarti ada yang pertama. Mana yang pertama? Domir na. Musa. Nah, iya. Domirnya terus apa di sana? Domirna sebagai fa'il. Nah, asan domir muttasil. Domir muttasil mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Asan Musa dia adalah maf'ul bih pertama, talatina maf'ul bih kedua, lailatan sebagai tamyiz. Oh, bukan maf'ul bih ketiga. Bukan, Ustaz. Oh, bukan. Dia asan dia adalah tamyiz dari mana? Dari salasin. Ya, tamyiz dari talatin, yaitu 30. 30 apa? Maka harus dijelaskan atau dikasih tamyiz biar jelas maksudnya. Maksudnya adalah 30 lailah, 30 malam. Nah, selesai pasal tentang tanda pengganti ya dari fathah. Ada yang mau ditanyakan dulu ya, Pak? Untuk pasal ini? Gampang-gampang kan? Gampang-gampang insyaallah, apalagi teman-teman sudah punya basic. Jadi cuma refreshing aja istilahnya. Ya, pasal selanjutnya niyabatu hadfin nuni anil fathati. Kemudian pasal selanjutnya adalah niyabatu hadfin nuni anil fathati. Tanda pengganti berupa hadfun nun dari tanda asli fathah. Wa amma hadfun nuni, adapun tanda hadfun nun yaitu dengan menghapus nun, fayakunu alamatan linnasbi. Maka dia menjadi tanda untuk i'rab nasab fil af'alil lati raf'uha bi thubutin nuni. Untuk fiil-fiil yang mana tanda marfu'nya adalah dengan thubutun nun, adanya nun. Atau dengan kata lain, maka hadfun nun adalah tanda nasab untuk af'alul khamsah. Ya kan? Karena af'alul khamsah adalah fiil-fiil yang tanda rafa'nya dengan thubutun nun. Contohnya adalah illa an takuna malakaini. Mana syahidnya di sini?
syahidnya di sini? Illa antakuna malakain. Mana yang mempunyai tanda harfun nun? Taku. Takuna. Nah, ahsanta. Takuna, karena dia adalah af'alul khamsa. Aslinya adalah takunani. Namun dia di sini mansub dengan tanda harfun nun, yaitu nunnya dibuang menjadi takuna. Mana amilnya? An. Yang menyebabkan dia berirab mansub mana? An. Nah, ahsanta, an. Karena ada an. Di mana dia adalah harfu masdar, huruf masdar dan juga nasab. Harfu nasbin wa masdari. Huruf yang berfungsi untuk menasabkan fi'il setelahnya dan juga dia berfungsi untuk mentakwil menjadi masdar muawwal. Makanya di sana takuna aslinya adalah takunani, tapi karena kemasukan an maka dia mansub, tanda mansubnya dengan harfun nun. Nun terakhirnya kita buang menjadi takuna. Hasan. Malaka ini sebagai apa di sana? Malaka ini sebagai maf'ul bihnya, Ustaz. Maf'ul bihnya. Tuh, benar? Maf'ul bihnya setuju nggak? Malaka ininya ya, Ustaz ya? Iya, betul. Ya, intinya malaka ini dia adalah khobar dari takuna. Asanti. Dia adalah khobar dari takuna. Kemudian isimnya mana? Isimnya adalah aliful itsnain. Ya, takuna kan terakhirnya ada alif tuh. Nah, itu adalah isim dari takuna. Maka dia isimnya berupa domir muttasil. Domir muttasil. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Mana syahidnya? Angga. Tasumu. Nah, tasumu. Dia adalah af'alul khamsah atau amsalatul khamsah yang i'rabnya nasab dengan tanda harfun nun. Aslinya adalah tasumuna, namun kemasukan an di depan, maka nunnya kita buang menjadi an tasumu khairul lakum. Nah, kalau kita takwil fi'ilnya ini menjadi masdar karena ada an huruf masdar di depan, maka maknanya adalah saumukum khairul lakum. Puasa kalian itu lebih baik, berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Nah, walan takumi ya cuma satu, ini syahidnya udah jelas takumi. Aslinya adalah takumina, kemudian kemasukan lan, maka dia nunnya dibuang menjadi lan takumi. Sekali-kali kamu perempuan, engkau wanita tidak akan berdiri. Nah, itu adalah pasal terakhir dari tanda niyabah untuk nasab. Sehingga selesailah bab tentang atau pasal tentang alamatun nasbi. Tanda-tanda i'rab nasab. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjut ke alamatul khafdi, tanda majrur? Sekarang kita akan membahas tentang alamat atau tanda-tanda i'rab khafd ataupun jar. Alamatul khafdi, tanda i'rab khafd atau jar. Walil khafdi salatu alamatin. Untuk i'rab jar ataupun khafd, maka dia memiliki tiga tanda. Pertama adalah al-kasratu wa hiyal aslu. Pertama tanda kasroh, di mana kasroh ini merupakan tanda asli dari i'rab jar. Sehingga hukum asal jar itu dengan kasroh. Kemudian wal ya'u wal fathatu. Tanda jar lainnya adalah huruf ya dan harokat fathah. Wahuma, dan dua tanda ini adalah naibatani anil kasroti, merupakan dua tanda pengganti dari tanda asli kasroh. Sekarang kita masuk ke mawadhi'ul kasroh, tempat-tempat atau kata-kata yang memiliki tanda kasroh. Yang pertama adalah fil ismil mufradil munsharif, untuk isim mufrad yang munsharif, yang bisa ditanwin. Nah, di sini tidak disebutkan munsharifan kana au ghairu munsharifin sebagaimana sebelumnya. Artinya untuk yang isim ghairu munsharif nanti tanda i'rabnya untuk jar itu akan berbeda, bukan dengan kasroh. Nanti insyaallah akan kita bahas. Nahwu, contohnya adalah bismillahirrahmanirrahim, laqad basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim, jelas ya di sini i'rabnya dan tandanya i'rabnya majrur dengan tanda kasroh. Majrur karena ada yang dengan huruf ba dan ada yang dengan mudhaf ilaih. Dan juga ada yang dengan sifat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudan. Mana syahidnya di sini? Hudan. Hudan, Hasan. Dia majrur kenapa? Kemasukin huruf jar ala. Nah, Hasan, kemasukan huruf jar ala. Maka dia tanda i'rabnya mana kasrohnya, mana kasroh? Enggak ada kasroh di sana. Isi maksur, Ustaz. Isi maksur. Berarti kalau maksur kasrohnya gimana? Apa istilahnya dulu? Apa istilahnya? Di muqaddaro. Mudaroh ya. Ya, atau bahasa gampangnya disembunyikan. Jadi i'rabnya bagaimana? Hudan ismun majrurun, coba di i'rab. Hudan ismun majrurun alamatu Ismun jarrihi majrurun bi ala, disebutkan dulu amilnya. Ismun majrurun bi ala. bi'ala wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah niyabatan Kasratun muqaddaratun liannahu niyabatan. anil kasr. Enggak pakai niyabatan, kan dia tanda asli. Iya, Ustaz. Kasratun muqaddaratun. Kasrah muqaddaratun liannahu ismun maksurun. Ismun maksurun. Nah, jadi yang i'rabnya adalah hudan ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif. Disebutkan muqaddarahnya di mana? Yaitu muqaddarahnya di alif maksurnya, maksudnya kan. Maka kita sebutkan muqaddaratun alal alif. Baru li'annahu ismun maksurun gitu. Baik, asanta. Kemudian selanjutnya Yusuf. Nah, Ustaz. Wa fi jam'i taksir al-munsharif nahwu lirrijali nasibum mimma iktasabu. Nah, tanggung, dihabiskan saja. Wa fi jam'il mu'annatsi. Wa fil jam'il mu'annatsi salim wa ma humila alaihi nahwu wa kullil mu'minin wa kullil mu'minat wa marartu bi ulati al-ahmali. Nah, asanta. Baik. Nah, kemudian kasroh ini menjadi tanda jar untuk isim jamak taksir al-munsharif, khusus yang munsharif, khusus yang bisa ditanwin. Nahwu contohnya adalah lirrijali nasibum mimma iktasabu. Mana syahidnya? Rijal. Nah, dia adalah jamak taksir dari Rajul. Nah, jamak taksir dari rajul. Di sini dia majrur kenapa? Karena ada huruf jar la. Asan. Karena ada huruf jar la. Nah, jar dan majrur di sana sebagai apa? Di mahali mumtaz, khabar muqaddam. Jadi dia khabar muqaddam, kemudian mubtada muakhirnya mana? Nasibun. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Jadi lirijali khabar muqaddam, nasibun adalah mubtada muakhirnya. Untuk bagi laki-laki, dia akan mendapatkan bagian sesuai dengan yang mereka usahakan. Begitu juga dengan perempuan akan mendapatkan bagian sesuai dengan yang mereka usahakan. Baik. Kemudian wa fi jam'il muannats salim, dan tanda kasroh untuk i'rab majrur juga dimiliki oleh jamak muannats salim wa ma humila alaihi, dan juga yang mulhaq atau disamakan dengan jamak muannats salim. Nahwu contohnya adalah wa qul lil mu'minati. Ini jelas ya, gampang. Wa qul lil mu'minati, maka syahidnya adalah mu'minati, jamak muannats salim majrur dengan tanda kasroh karena kemasukan huruf jar lam. Wa marartu bi ulatil ahmali. Saya melewati para perempuan atau wanita yang sedang mengandung. Maka syahidnya adalah di mana? Syahidnya di mana yang menjadi inti pembicaraan kita untuk jamak muannats salim dan wa ma humila alaihi?
mana jamak muannas salim atau mulhaqnya yang majrur? Yaitu ada di mana? Di ulati. Jadi yang di sana syahidnya adalah ulati, di mana dia adalah mulhaq dengan jamak muannats salim. Nah, maka ulati dia di sana mulhaq dengan jamak muannats salim majrur karena kemasukan huruf jar ba. Barakallahu fikum. Nah, selesai untuk pasal tentang tanda asli kasroh untuk i'rab jar. Sekarang kita akan masuk ke tanda niyabah untuk i'rab jar. Pertama adalah niyabatul ya'i anil kasroh. Sekarang kita masuk ke pasal niyabatul ya'i anil kasroh, tanda pengganti ya dari tanda asli kasroh. Wa amal ya'u, adapun huruf ya fatakunu alamatan lil khafdi, maka dia menjadi tanda untuk i'rab khafd atau jar fi thalathati mawadi'a, untuk 3 isim. Pertama adalah fil asma'is sittati, untuk isim asma'us sittah. Nahwu contohnya adalah irji'u ila abikum. Mana syahidnya di sini? Abu Wakilah. Abikum, Ustaz. Nah, abikum. Kenapa dia majrur? Karena didahului oleh huruf jar. Nah, asanta. Ila. Irji'u ila abikum. Maka abikum dia adalah asma'us sittah yang majrur dengan tanda ya karena kemasukan ila. Kembalilah kalian kepada ayah kalian. Kemudian kama amintukum ala akhihi. Mana syahidnya di sini? Mana asma'us sittah yang majrur? Akhihi, karena kemasukan huruf jar ala. Nah, asal karena kemasukan huruf jar ala. Kama amintukum ala akhihi, sebagaimana aku telah mempercayakan saudaranya kepada kalian. Kemudian wa marartu bihamika, dan saya melewati iparmu, wa fika, mulutmu, wa hanika, dan hanimu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala wal jari dzil qurba. Mana syahidnya di sini? Yang mana, Ustaz? Yang wal jari ini, Ustaz? Ya, wal jari dzil qurba. Yang zi, Ustaz. Nah, zi asma'us sittah yang majrur dengan tanda ya. Sebagai apa dia majrur di sana? Bab sifat. Nah, hasanti. Benar, dia adalah sifat atau na'at dari mana? Dari jar. Jar artinya apa? Jar majrur. Bukan. Jar artinya apa? Tetangga. Wal jari dan tetangga dzil qurba yang dekat. Maka dzil qurba dia adalah na'tun atau sifat dari jar. Itu tetangga yang dekat. Maka zi adalah na'tun majrurun. Coba diterusin gimana? Zi na'tun lil wal jari bil jari majrurun wa alamatu jarihi al ya'i niyabatan al ya'u niyabatan anil kasrati minal asma isita. Nah, mumtaz li'annahu minal asma isittah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian selanjutnya kemudian tanda niyabah pengganti ya dari tanda asli kasroh ini dimiliki oleh isim mutsanna wa maf'ul alaihi. Jadi mutsanna dia majrur dengan tanda ya. Nahwu contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala hatta ablugha majma'al bahraini, hingga aku sampai kepada pertemuan dari 2 laut. Mana syahidnya di sini? Al-Bahraini. Santa. Al-Bahraini dia isim mutsanna yang i'rabnya majrur dengan tanda ya. Kenapa dia majrur? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari Majma'. Santa. Dia adalah mudhaf ilaih dari majma'. Maka dia majrur dengan tanda ya. Kemudian wa marartu bisnaini watnataini. Dan aku melewati 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Itnaini sama itnataini musanna atau mulhaq bil musanna? Angga. Mulhaq bil musanna. Hasan.
Dia adalah mulhaq dengan musanna. Tidak memenuhi syarat musanna, tapi punya ciri seperti cirinya musanna. Nah, kemudian kata yang isim yang terakhir, yang ketiga, untuk tanda ya sebagai pengganti kasroh, dia adalah jamak mudzakkar salim wa ma humila alaihi, dan juga mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina," katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Ini contohnya jelas, yaitu lil mu'minina. Majrur dengan tanda ya karena kemasukan huruf jar lam. Kemudian fa it'amu sittina miskina. Mana syahidnya di sini? Mu'minina, kemudian sittina. Iya, di situ di ayat yang kedua yaitu sittina. Dia adalah jamak mudzakkar salim atau mulhaq? Mulhaq bisa mudzakkar salim. Dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian kenapa dia majrur di sana? Dia mudhaf juga, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari it'amu. Hasan. Terakhir, penutup miskinan sebagai apa dia mansub? Masuk sebagai tamyiz, Ustaz. Tamyiz, ahsan Pak. Dia adalah tamyiz dari sitina. Maka ini berkaitan dengan kafarat, maka dia harus membayar 60, memberi makan 60 apa? Yaitu miskinan. 60 orang miskin, menjelaskan sesuatu yang mubham, yang masih global dan belum jelas. Itulah tamyiz. Santai. Baik, ikhwah, selesai sudah niyabatul ya'i anil kasroh. Sekarang masuk ke niyabatul fathati anil kasroh. Sekarang kita masuk ke pasal yang baru, yaitu pembahasan tentang niyabatul fathati anil kasroh. Tanda pengganti fathah untuk tanda asli kasroh. Wa amal fathatu, adapun tanda fathah, fatakunu alamatan lil khafdi, maka dia menjadi tanda untuk i'rab khafat atau jar. Untuk siapa? Yaitu fil ismil ladzi la yansharif, untuk isim yang tidak bisa ditanwin, untuk isim yang tidak munsharif, ghairu munsharif atau mamnu minas sarf. Mufradan kana, baik dia itu isimnya mufrad. Contohnya adalah wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila. Mana syahidnya di sini? Ibrahima wa Ismaila. Ya, syahidnya adalah Ibrahima wa Ismaila. Maka dia adalah isim mufrad yang dia tidak bisa ditanwin atau mamnu minas sarf. Ilahnya apa atau sebab kenapa dia nggak bisa ditanwin? Nama Apa? Nama yang bukan Arab. Ya, bukan. Oh, nama ajam maksudnya. Ya. Asal nama ajam. Nama al-alam ma'al ujmah, nama non Arab atau nama ajam. Hasan. Ibrahim sama Ismail adalah isim mufrad yang ghairu munsharif karena dia nama ajam. Nah, Ibrahim dia majrur kenapa? Karena huruf ilah, huruf jar, Huruf jar ilah san. Kemudian Ismail majrur kenapa? Atau hasan. Nah, karena dia ismul ladzi la yansharif, maka dia majrur dengan tanda fathah. Ibrahima Ismaila. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahayyu bi ahsana minha." Nah, ini berkaitan dengan salam, maka wa idza huyyitum, jika kalian diberikan salam bi tahiyatin, maka fahayyu bi ahsana minha, balaslah salam dengan yang lebih baik. Berikanlah penghormatan dengan yang lebih baik. Mana syahidnya di sini? ahsana. Dia isim munsharif. Kenapa isim munsharif? Babnya apa? Isim munsharif karena wazan af'ala. Nama atau sifat? Sifat. Nah, al-wasfu ma'a waznil fi'li. Asanta, dia sifat yang seperti wazan fi'il, menyerupai fi'il, maka dia ghairu munsharif dengan tanda fathah. Kemudian
Niyabah fathah, tanda pengganti fathah ini juga berlaku untuk jamak taksir. Jadi baik baik mufrad ataupun jamak taksir yang mana keduanya adalah ismul ladzi la yansharif, bagian dari ismul ladzi la yansharif, maka mereka majrur dengan tanda fathah. Contohnya adalah mim mahariba. Itu maharib, dia adalah jamak taksirnya. Di sini kenapa ilahnya sehingga tergolong ismul ladzi la yansharif? Ikuti wazan mafa'il. Istilahnya apa namanya? Siko muntahal jumu. Ahsanta, siko muntahal jumu. Mafa'il atau mafa'ilu atau mafa'ila atau mafa'ilu. Ahsanta. Jadi mahariba dia adalah siko muntahal jumu yang majrur karena kemasukan min, tanda jarnya adalah dengan fathah. Tapi ada dua syarat ismul ladzi la yansharif itu memiliki tanda niyabah fathah. Bagaimana telah kita pelajari, illa idza udhifa, ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Yaitu illa idza udhifa, kecuali jika ismul ladzi la yansharif ini dimudhafkan, diidhafahkan ke kata lainnya, baik dia yang mufrad ataupun yang jamak taksir. Pokoknya ismul ladzi la yansharif itu jika dia diidhafahkan, maka dia tidak lagi majrur dengan tanda fathah. Contohnya adalah fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk, pada bentuk terbaiknya. Nah, syahidnya di mana? Yaitu perhatikan di ahsan. Bandingkan dengan ayat sebelumnya, fahayu bi ahsana minha. Di mana ahsan di sini ismul ladzi la yansharif yang dia i'rabnya majrur dengan tanda fathah. Karena dia tidak diidhafahkan. Berbeda dengan fi ahsani taqwimin, maka ahsani di sini ismul ladzi la yansharif majrur dengan tanda kasroh. Kenapa? Karena dia diidhafahkan ke kata setelahnya yaitu taqwim. Maka jika ismul ladzi la yansharif diidhafahkan, maka tanda majrurnya bukan lagi fathah, melainkan kembali ke tanda asal yaitu kasroh. Ini adalah pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, demikian pula ismul ladzi la yansharif majrur atau tidak majrur dengan tanda fathah jika dia dakhalat alaihi al, jika kemasukan alif lam ta'rif di depannya. Nahwu contohnya adalah wa antum aqifuna fil masajidi, dan sementara kalian sedang beriktikaf atau berdiam diri fil masajid, di masjid-masjid. Maka perhatikan di kata al-masajidi. Al-masajidi adalah ismul ladzi la yansharif. Sebabnya apa? Yuda tadi. Al-masajidi, ilahnya apa di sini? Kenapa tergolong ismul ladzi la yansharif? Siko muntahal jumu. Hasan tadi juga siko muntahal jumu. Maka kan normalnya ismul ladzi la yansharif majrur dengan tanda fathah. Tapi berhubung dia ada alif lam di depan, maka dia majrurnya dengan tanda kasroh. Sehingga kesimpulannya ismul ladzi la yansharif baik dia mufrad ataupun jamak taksir, dia majrur dengan tanda fathah, kecuali jika tidak terpenuhi salah satu dari dua hal. Pertama, dia diidhafahkan ke kata lainnya, dan yang kedua, dia dikasih alif lam di depan. Nah, ini ada yang bertanya di ayat fa'it'amu sittina miskina. Kita kembali ke ayat di surat Al-Mujadalah tadi, fa'it'amu sittina miskina. It'am itu sebagai apa? Ada yang mau menebak it'am itu sebagai apa? Apakah jumlah sampai miskinan itu jumlah mufidah atau bukan? Ada yang tahu it'am itu sebagai apa? Mubtada. Ahsan. Pertanyaannya, kalau dia mubtada, khobarnya mana? Itu nggak ada kelanjutan ayatnya, apa cuma dipotong di situ? Nggak ada. Udah beda konteks lagi setelahnya. Untuk jawaban pertama, dia benar mubtada. Dia mubtada dan dia adalah mudhof. Nah, kemudian khobarnya mana? Khobarnya itu adalah mahdhuf. Demikian yang dikatakan. Karena khobarnya adalah mahdhuf. Takdirnya apa? Kalau mahdhuf, takdirnya adalah wajib. Fa'it'amu sittina wajib. Jadi kalau awalnya kan faman lam yajid,
barang siapa yang tidak bisa tidak mendapatkan apa? Membebaskan budak. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ada yang bolong 1, balik lagi hitungannya dari 0. Kemudian faman lam yastati fa it'amu sittina miskinan. Nah, barang siapa yang tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan wajibun. Maka dia harus memberikan makan 60 orang miskin. Sehingga jumlah it'amu sittina dia adalah it'amu sittina miskinan adalah jumlah mufidah, mubtadanya it'am, khobarnya mahdzuf, takdirnya adalah wajib. Wallahu a'lam. Yaitu alamatul jazmi yang terakhir. Nah, karena di jazm merupakan kekhususan atau keistimewaan fi'il, jadi pembahasannya juga tidak banyak, karena hanya seputar tentang fi'il saja. Sekarang yang membaca, nah kemudian kita masuk ke pasal terakhir dalam tanda-tanda i'rab, yaitu alamatal jazmi. Alamatal jazmi. Alamata dia isim mufrad mutanna jamak. Abu Akilah. Musanna, Ustaz. Musanna, nunnya kemana? Karena sebagai mudhof jadi dibuang nunnya. Asanta, karena dia mudhof maka musanna ataupun jamak mudzakkar salim nunnya itu dibuang. Sehingga alamata al-jazmi. Mumtaz. Tanda jazm. Walil jazmi alamatani. Tanda i'rab jazm memiliki 2 tanda. Pertama adalah as-sukunu wa huwa al-aslu. Pertama tanda sukun di mana dia adalah tanda asli. Yang kedua adalah al-hasfu, menghapus. Ini masih global ya, masih menghapus saja. Nanti akan ada perinciannya. Wal hasfu dan menghapus akhir, intinya menghapus akhir kata. Wa huwa naibun anhu. Di mana tanda menghapus ini, menghapus akhir kata adalah tanda pengganti dari sukun. Pertama mau diusukuni, tempat untuk tanda sukun. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi. Adapun tanda sukun maka dia menjadi tanda untuk i'rab jazm fil fi'lil mudhari', untuk fi'il mudhari' as-sahihil akhiri alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, di sini ada penegasan fi'ilnya itu harus sahihul akhir. Jadi untuk tanda sukun pada i'rab jazm hanya berlaku pada sahihul akhir alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, yang tidak bersambung lagi dengan sesuatu apapun, yaitu nun taukid, nun niswa, dan juga domir-domir alul khamsah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dan Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya mana saja di sini? Abu Akilah. Yalid, yulad, kemudian yulad, terus yak. Yakun. Jadi ada 3, di mana amilnya adalah huruf lam. Asanta. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tanda sukun cuma 1 saja, yaitu di sahihul akhir. Kemudian sekarang kita masuk ke niyabatul hadfi anis sukuni. Kemudian sekarang kita masuk ke tanda naib atau tanda pengganti. Niyabatul hadfi anis sukuni. Tanda pengganti hapus, hadf dari tanda asli sukun. Wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi. Adapun menghapus akhir kata, dia menjadi tanda untuk i'rab jazm pada yang pertama, al-fi'lil al-mudhari'i al-mu'tallil akhir. Yaitu fi'il mudhari' mu'tallul akhir. Pertama adalah fi'il mudhari' mu'tallul akhir. Apa itu? Wa huwa ma akhiruhu harfu illatin. Yaitu setiap fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya adalah huruf illah. Apa saja ke huruf illah? Disebutkan oleh penulis, wa huruful illati al-alifu, pertama alif, wal wawu, 2 wawu, wal ya'u, dan ketiga huruf ya. Contohnya adalah nahu walam yakhsha illallah. Walam yakhsha illallah. Mana fi'il mudhari mu'tal akhirnya? Yakhsha. Maka dia jazm, kenapa? Karena kemasukan lam. Ya kan? Tanda jazmnya dengan apa? Tanda hasfu.
niyabatan anis sukun. Apa huruf ilat yang dihapus di sini? Alif muqaddarah. Tahu dari mana itu alif? Yakhsha fi'il mudhari mu'tal akhir. Alif, iya Ustaz. Yakhsha, karena akhirannya pakai fathah Ustaz. Ahsan. Karena shin-nya atau huruf sebelum huruf ilatnya itu fathah. Dia terakhirnya adalah alif muqaddarah. Kemudian lafzul jalalah sebagai apa di sana dibaca mansub? Mustasna Ustaz. Mustatna. Ada yang mau kasih pendapat lain? Jumlahnya tam atau nakis di sini? Nakis Ustaz. Nakis. Maka kalau nakis gimana kaidahnya? Di i'rab bihasabil awamil, ya kan? Di i'rab sesuai dengan awamil. Dia kekurangannya apa di dalam kalimat? Ya, maka dia karena di sana yakhsha fi'il mudhari dan dia adalah fi'il muta'addi dan maf'ul bihi belum disebutkan, maka lafzul jalalah dia dia mansub dengan sebagai maf'ul bi. Ya, santi. Atau disebut juga para ulama kalau lafzul jalalah dia menempati i'rab mansub sebagai maf'ul bi dalam rangka beradab kepada Allah, kan seakan-akan Allah itu adalah objek. Jadi kayak sesuatu yang dikenai pekerjaan, kayak kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama nahwu khususnya memberikan etika mengi'rab lafzul jalalah yang menempati i'rab mansub sebagai maf'ul bih, dan mereka menyebutnya sebagai mansub ala ta'zim. Itu dalam rangka mentakzim, itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sebutnya mansub ala ta'zim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yad'u ma'allahi," dan barang siapa yang beribadah atau berdoa kepada selain Allah. Di sini yad'u dia adalah fil mudhari mu'talul akhirnya. Nah, dia jazm dengan tanda hadful akhir. Huruf ilatnya apa di sini? Wawu. Wawu asan, karena sebelumnya dhamma. Kemudian wa may yahdillahu, mana fil mudhari mu'tal akhirnya? Yahdi. Huruf ilatnya yang dihapus? Ya muqaddarah. Ya muqaddarah, asan. Barakallahu fiik. Kemudian untuk pembahasan terakhir hari ini, kemudian yang kedua adalah wafil af'ali lati raf'uha bi thabatin nun, dan tanda menghapus akhir untuk jazm, i'rab jazm juga dimiliki oleh fi'il allati raf'uha bi thabatin nun, atau dengan kata lain apa? Af'alul khamsah. Fi'il yang tanda rafa'nya adalah dengan thubutun nun atau thabatin nun. Maka dengan kata lain adalah af'alul khamsah. Maka af'alul khamsah atau amsalatul khamsah dia majzum dengan tanda hadfun nun. Kalau tadi mu'talul akhir dengan tanda hadfu harfil akhir atau harfil illah, maka af'alul khamsah hadfunya adalah hadfun nun. Sehingga menghapus di sini tanda al-hadfu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menghapus huruf ilat atau huruf akhir, di mana ini merupakan tanda untuk fi'il mudhari mu'talul akhir. Yang kedua adalah menghapus huruf nun, di mana ini merupakan tanda untuk jazmnya fi'il af'alul khamsah. Jelas sampai sini? Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala, in tatuba, jika kalian berdua tatuba, bertaubat. Aslinya adalah tatubani, tapi kemasukan in syarti ya, maka nunnya yang terakhir dihapus. I'rabnya jazm dengan tanda hadfun nun. Kemudian wa in tasbiru wa tattaqu. Nah, jika kalian bersabar wa tattaqu dan kalian bertakwa. Maka tasbiru dia adalah fil mudhari majzum karena kemasukan in, dan tanda jazmnya adalah hadfun nun. Begitu juga dengan tattaqu, hanya saja dia majzum dengan tanda namanya majzum karena sebagai ataf untuk tasbihu. Kemudian yang terakhir, wala takhafi wala tahzani. Janganlah engkau takut, wala tahzani, dan jangan pula engkau bersedih.
Fatahu fi fil mudhari mu'talul akhir af'alul khamsah jazm dengan tanda harfun nun. Karena kemasukan la nahiyah. Nah, sampai sini materi kita sudah selesai. Gimana kira-kira? Masih gampang-gampang kan? Cuma membahas tanda i'rab saja. Dan sedikit-sedikit kita, karena materinya juga nggak berat-berat banget, kita berlatih meng-i'rab kalimat yang atau contoh yang diberikan. Ada yang bertanya takdir wajib itu gimana? Saya tanya balik, maksudnya takdir wajib itu apa ya? Apakah dhamir mustatir wujuban atau takdir wajib yang kita amu miskin tadi? Oh, yang ayat. Ya, kita balik ke tanda. Tadi sedang bahas tanda apa ya? Niyabatul ya'i anil kasroh. Tanda pengganti ya dari tanda kasroh itu pada jamak mudzakkar salim. Kalau kita lihat konteks ayatnya di surat Mujadalah, awalnya faman lam yajid. Nah, barang siapa yang tidak mendapatkan budak untuk dimerdekakan. Ini kan ayat Mujadalah itu berbicara tentang apa? Awal-awal tentang zihar, ya kan? Seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Ya, maksudnya untuk tidak digauli. Nah, di sini untuk kafarohnya itu dengan membebaskan budak. Kalau tidak dapat famal lam yajid, siapa yang tidak mendapatkan budak untuk dibebaskan, fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamas maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka bertemu kembali atau saling bercampur. Nah, faman lam yastati', siapa yang tidak mampu juga untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, it'amu sittina miskinan dia merupakan jawab syarat dari faman lam yastati'. Siapa yang gak mampu, maka dia it'am sittin miskin, memberikan makan 60 orang miskin. It'am ini adalah jumlah mufidah. It'am dia adalah mubtada. Setiap mubtada membutuhkan khobar karena dia jumlah ismiyah. Nah, fa it'amu sittina miskinan di sini takdirnya adalah maka barang siapa yang tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia it'am memberikan makan 60 orang miskin wajibun. Fa it'amu sittina miskinan wajibun. Maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Takdirnya seperti itu. Jadi wajibun di akhir kata atau khobarnya itu dihapus dari ayat fa it'amu sittina miskinan wajibun. Aslinya gitu. Siapa yang gak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib memberikan makan 60 orang miskin. Dipahami? Kira-kira? Boleh tanya satu lagi, Ustaz? Ya. Oh iya, boleh. Di contoh sebelumnya, Ustaz, yang kul lil mu'minin. Lil mu'minin ini masalahnya bisa jadi maf'ul, Ustaz. Apa? Bisa jadi maf'ul untuk kul gitu maksudnya. 6 Ustaz. Wallahu a'lam dia yang lebih tepat maf'ulnya nanti ada kata setelah lil mu'minina, kata setelah jar majrur ini. Gimana terusan ayatnya? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum, gitu kan? Nah, kalimat ini yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dia adalah maf'ul bih fi mahali nasbin maf'ulun bihi untuk qul. Karena kan dia yang diucapkan. Katakanlah kepada orang beriman, ya yang tadi itu, perintah yang tadi, untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sedangkan lil mu'minina jar majrur muta'alliqun bil kul bi kul. Jar majrur dan dia berkaitan dengan perintah kul gitu. Wallahu ta'ala alam, segala kurangannya dalam penyampaian ana mohon maaf secara pribadi. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.